Halo semuanya, Satrio Wijo di sini. Dan bagi teman-teman subscriber lama, selamat datang kembali di channel saya yang sudah lama tidak upload ini. Karena saya sedang mengerjakan skripsi di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Jadi saya sedikit bingung juga untuk membagi waktu antara upload dan tidaknya video dan editingnya. Kebetulan project sudah selesai tapi sedang nunggu PO. Jadi kita ada beberapa waktu tapi tidak bisa pulang ke Temanggung. Alhasil kita sedikit bisa untuk lebih produktif lagi di YouTube ini. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman subscriber yang ternyata YouTube saya barusan cair AdSense-nya. Terima kasih sekali. Dan bagi teman-teman baru, selamat datang di channel saya. Channel ini adalah channel yang untuk sedikit membahas dunia perotomotifan di tanah tempat saya tinggal di Jawa Tengah dan di Semarang dan di Temanggung ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata atau sedikit banyak salah kata, karena saya bukan sebuah jurnalis otomotif atau sebuah orang profesional dalam ini, tapi saya hanya ingin sedikit share dan berbagi mengenai apa yang saya sukai, yaitu tentang dunia permobilan, permotoran, dan sesuatu yang bisa bergerak. Seperti itu teman-teman, hari ini kita bahas mobil yang sedikit istimewa karena mobil ini sangat jarang kita temui di jalanan. Ini adalah Jeep Willys Truck, Willys Overland tahun 1960-an. Jadi mobil ini adalah mobil milik senior saya, yaitu Mas Jihan. Itu dia orangnya. Kebetulan dia lagi bikin project tugas akhir, dan kebetulan juga satu lab dengan saya dan satu dosen pembimbing dengan saya. Dia lagi bikin rooftop tent. Lihat bagaimana dia sangat serius sekali. Mas DJ di sana terlihat fotonya sangat-sangat profesional sekali. Ini rooftop tentnya, sedikit cerita teman-teman. Nah, Mas DJ itu adalah salah satu adalah anak dari offroader terkenal di Indonesia, Kilurah Offroad nama panggungnya. Nah, sekarang kita bahas aja tentang mobil ini. Ini orangnya orang kaya tapi humble ya teman-teman ya. Mobilnya ada puluhan di rumah. Builder memang. Bukan mobil saya. Jadi sedikit diceritakan Mas DJ, mobil ini dipakai sejak kapan? Ini mobil itu dibangun tahun 2014. Bapak saya ngebangun. Itu tuh cukup cepat sih, soalnya cuma sekitar 10 bulan kalau nggak salah. 10 bulan. Progresnya cukup cepat. 10 bulan itu kayaknya tidak cepat juga ya, tapi untuk project restorasi itu sudah cukup cepat ya Mas DJ ya. Soalnya biasanya rata-rata kalau mau restorasi itu jangka waktunya itu kira-kira 1 sampai 1,5 tahun. Itu udah cepet banget. Tapi ini udah saatnya restorasi lagi sih. Soalnya udah banyak. Karena sudah dari 2014 ya. Ini udah. Karena bannya pakai ban 35, sering gepok. Kesrot teman-teman. Kalau pas suspensinya main travelnya itu. Terus kira-kira ongkos restorasinya untuk jadi seperti ini awalnya mobil yang sudah jalan terus direstorasi atau mobil yang berhenti di dulunya rongsok. Belinya rongsok itu cuma 5 juta. Bodinya aja berarti yang dipakai. Dapat bodi sama sasis dulu 5 juta. Terus dapat lah waktu itu. Namanya ini dulu kalau orang dulu namanya Willys Malaria. Kalau orang bilang. Oh, Willys Malaria. Karena malaria. Kenapa dibilang malaria? Dulu tuh zaman ada wabah malaria, mobil ini tuh apalagi yang pickup itu sering bawa apa? Yang suka nyemprot itu loh. Oh, nyemprot. berarti orang-orang yang orang-orang medis yang mau nyemprot malaria itu pakainya mobil kendaraan ini, makanya dibilang Willys Malaria. Oh gitu. Kalau emblem United Nation ini untuk apa Mas DJ? Nah, itu keren aja. Ini asli atau Asli. yoi, mantap sekali. Terus ada yang tipe station wagon ya? Ada, yang wagon juga ada ini. Yang wagon mirip kok, keluaran lansiran tahun 47 sampai 68. Terus untuk surat-suratnya gimana Mas DJ? Wah, surat-suratnya jalan dong. Duh, tapi saya nggak bawa suratnya. Terus bisa dijelaskan ini tadi setirnya setir apa ya ini ya? TRD bos. Asli ini? Asli. Jadi setirnya Toyota Racing Development. Mobil ini tuh sebenarnya ada di salah satu
jurnal-jurnal otomotif di Indonesia yang tadinya joknya warnanya hijau sekarang warnanya coklat karena anaknya dikasih warna hijau nggak mau. Di joknya Heeh, joknya ya warna hijau. warna Jelek, hijau. freak, aneh. Asik. Terus ini yang apa namanya? Handbrake-nya ada di bagian kanan Ya, sepiran. supaya tujuannya apa? Tidak mengganggu. Karena ini Lebih untuk ergonomi. 3 seater. 2 lah. 1, 2, 3, 4 mungkin di pangku sama sopirnya. Nih, saya bawanya apa? Ini tali dadung buat apa? Strap. Sama Terus ada lagi. tujuannya apa itu Mas DJ bawa tali itu? Tujuannya kalau ada lagi nih. No. Oh, ada shackle juga. Cycle Omega. Yoi. Tujuannya apa? Kalau ada orang mogok, Mobil ini untuk rescue ya. truk, jeep, apa-apa lah yang biar kita bisa ngerescue. Soalnya apa? Nanti kalau kita kayak gitu, kan mobil tua nih. Mobil tua tuh sering mogok. Ya. Ketika mogok kita bakal timbal balik ditolongin sama orang lain. Yoi. Gak usah mikirnya, gak usah. Sangat mulia sekali ya tujuannya Mas DJ bawa Cuma mobil ini. gitu aja. Terus ini kok dilihat-lihat di website ini tuh pintu belakangnya ini tuh Ini ada pintunya- tulisannya Willys Overland. Ya benar. Ini kok cuman Jeep aja ya? Ini sudah diganti pakai punyanya Willys Militer. Willys Militer. Militer. Tapi ininya sama. Sama. Oh, ininya sama. Baknya sama. Oh iya, terus ini seharusnya ada tire hangernya. Ya di sini kita copot. Kita ini bikin. Nah, ini ada tire hangernya harusnya di sini. Karena mungkin kalau Paketnya tuh dari sini ke sini. gantung ban cadangan segede gini kayaknya nggak cukup ya Mas DJ ya. Bukan masalah itu, Mas. Masalahnya Ketika apa nanti itu? kita mau nyalip, nyerempet. Oh, Nah, nyerempet. Mobil saya mah nggak apa-apa. Mobil Tapi sananya yang ini kasihan ya? seperti itu teman-teman. Berarti yang diganti mesinnya, gearbox, transmisi, Ini transfer. Diambil. Intinya ini cuma diambil bodinya tok. Sama sasis. Bodi sama sasis. Kalau kaca-kacanya, Kaca-kacanya ini yang depan masih asli. oh ini asli. Ya, kalau ini armada glass. Ini asli one piece gini ya. Ya, ini armada glass. Oh ya FYI kalau yang tahun lama ini wipernya yang satu ngadep sini, yang satu ngadep sana. Tapi ini mungkin sudah yang versi muda ya Dan- Mas DJ ya. Ini kita ganti, ini pakai wipernya Suzuki Carry. Oh Suzuki Carry. Tujuannya kan di Indonesia kan apa? Sering musim hujan. Yoi. Ada 2 musim kan. Hmm. Nah, di tropis, makanya negara tropis, makanya kita harus ganti ini. Kalau hujan, kalau pakai yang baru-baru kan enak. Dulu aslinya yang lansiran tahun 63 sampai 47 sampai ini sampai 68 ini pakai ini, Mas. Pakai tangan. Oh manual. Manual. Terus di atas, Oh. wipernya dari atas. Oh dari Dari atas. atas gini. Bukan yang ini ngadep sini, Enggak. sana ngadep sana ya? Yang 47 itu dari atas. Terus Ah. yang 40 ke bawah sampai 50 itu di atas, yang 60 ke bawah itu udah di bawah. Oh gitu. Kayak Toyota lah. Kayak Toyota lah. Kayak FJ ya. FC sama FC itu sama. Oke. Sebenarnya saya tuh pengen main ke workshopnya Mas DJ di Purworejo, cuma dia lagi sibuk TA jadi Workshopnya bapak saya, tidak Mas. bisa diganggu gugat. Seperti itu, teman-teman. Terus kira-kira apa aja yang bisa disampaikan Nah, ini untuk keistimewaan mobil ini? nggak istimewa sebenarnya, cuma nggak ada aja yang punya. Jarang yang punya. Jarang sekali. Mesinnya juga udah pakai 14B. Ini mesinnya ini apa? Toyota Rino. Dinarino. Dinarino, betul. Ini radiatornya juga pakai coil diesel. Ini juga AC loh mobilnya. Beda AC ya. Ini untuk swap engine di workshopnya sendiri. Ya, sendiri. Kira-kira untuk orang yang pengen restore bisa kontak ke mana Mas DJ? Ada kontak personnya di bawah ini nanti. Bisa Yoi. di follow saja Instagram saya di bawah ini nanti. Siap, silakan DM bagi teman-teman yang ingin merestornya. Apapun, Betul. mau bikin tubular Ini bisa Mas DJ. Sudah untuk karena ini kendaraan buat daily. Yoi. Pertama, kalau naik mobil tua seperti ini, pertama harus apa? Durability-nya harus bagus. Oke. Durability. Terus irit, ya kan? Yoi. Apalagi kita sering kota-kota gitu, kalau boros harusnya sih mobil kayak gini tuh rata-rata mesinnya V8 gitu kan, Ya. inline 6 gitu. Wah tapi yo boyo, kalau seperti itu boros.
Makanya kita pakai diesel. Dieselnya pun yang konvensional, nggak yang common rail, ribet kalau apa. Dan nggak pakai turbo karena udah cukup lah. Tenaganya sudah mau jalan melimpah, berapa torsinya ya juga kan? melimpah. Ini Iya. jalan 110 120 masih mampu lah, pakai ban 35 masih mampu. Masih oke lah. Worth it lah. Yoi, mantap sekali. Terus ini sen-sennya seperti ini asli atau gimana Mas Diji? Ini ngambil punya CY7. Oh CY7. Kalau dilihat bisa sama ini CY7. Oh gitu, iya kalau yang belakang. Yang belakang itu apa ya? Kalau nggak salah punya Wagoner. Lampu-lampunya seperti ini. Punya mobil apa Mas Diji? Wagoner. Wagoner itu apa ya? Seperti Wagoner itu sebelumnya Cherokee. Oh sebelumnya Cherokee. Ini bobelnya juga unik. Ya, ini ada mekanisme pengunciannya. Modelnya di bawah gitu. Ya di bawahnya gardannya besar sekali teman-teman, asli. Heavy duty mobil ini. Tangki bensinnya, tangki solarnya sebesar itu. Ini kalau ngisi full berapa Mas Didi? Wah, sebenarnya ini nggak gede-gede banget. Soalnya tangkinya lebar tapi Tipis. tipis. Oh iya. Soalnya kalau lewat jalan-jalan kampung gitu, nanjak-nanjak gitu kan, karena ini pickup sering gasro. Makanya kita papras. Oh biar Rencana ground proyek ke depan clearance-nya tinggi. saya mau ganti tangki aluminium. Oh ya, jadi sekedar cerita saja, Mas DJ ini akan segera membuka bengkel fabrikasi aluminium Amin. seperti off-road equipment ataupun pengganti part-part OEM. Nah, saya tadi sedikit di briefing sama orangnya. Kebetulan orangnya agak malu-malu di depan kamera, jadi saya yang review mobilnya. Mohon maaf ya sebelumnya kalau memang agak sedikit salah. Tapi ini adalah mobil yang lumayan unik bagi saya karena mobil ini sangat jarang terlihat. Ini adalah Jeep Willys Overland pickup truck gitu ya. Sebelumnya mobil ini hadir di tahun 1940-an sampai 1960-an. Dan seri ini adalah seri yang edisi terakhir. Jadi ada sedikit perbedaan dari seri awal dan seri akhir, yaitu di kacanya. Kalau yang seri awal itu ada sekatnya di tengah dan bisa dibuka, tapi ini tidak bisa, sudah one piece. Kemudian kaca belakangnya juga sistemnya nggak one piece begini, tapi ini sudah diubah ke one piece. Terus mobil ini tidak 100% original, tetapi body-bodinya saya kira original. Sudah sedikit banyak modifikasi di mobil ini. Dilihat dari depan, mobil ini khas mobil tahun segitu ya pada masanya, yaitu semua terbuat dari besi, tidak ada plastik-plastiknya sama sekali. Termasuk juga interiornya dari besi semua, tapi kita bahas dari depannya dulu. Grillnya model seperti ini teman-teman. Ini besi semua. Saya bingung ya. Mohon maaf kalau ada sedikit salah kata karena saya juga awam tentang mobil ini. Di sini ada logonya Willys Overland, W dan O begitu. Kemudian di sampingnya kita lihat ada lampu, ini kaca teman-teman, dan ini ada mika. Terlihat mikanya kayaknya baru ya, karena orang tuanya Mas Jihan ini adalah salah satu bengkel restorasi yang cukup besar di Purworejo, Jawa Tengah. Di depan ada towing hook begini, ada 2 biji. Terus bempernya seperti ini. Kalau aslinya mobil ini modelnya seperti ini, itu aslinya, tapi ini yang ada di Indonesia. Kemudian dilihat dari kapnya ini besar sekali, dan besi-besinya ini sangat tebal sekali teman-teman, jadi nggak kaleng-kaleng ya. Ini mungkin kalau nabrak mobil-mobil LCGC zaman sekarang tidak ada apa-apanya mobil yang ditabrak ya, mungkin alah sepele. Terus tapi ya tidak nabrak-nabrak juga ya kalau pakai mobilnya. Terus teman-teman kita lihat di bagian pintunya, khas sebuah pickup, pintunya hanya 2. Spionnya unik teman-teman, modelnya bulat seperti ini. Sayangnya kacanya agak datar begitu, jadi sedikit susah melihatnya. Saya nggak tahu ini ori apa enggak, tapi bautnya seperti ini. Ini ada logo Jeep, di bawahnya ada logo United Nation. Saya nggak tahu, nanti mungkin bisa cerita di belakangnya bareng Mas DJ.
Terus dibuka bagian interiornya, pintunya berat sekali. Jadi oh ya, jadi ini spionnya gabung sama pintu, sehingga pas dibuka dia nggak kayak hardtop yang spionnya nempel di bodi. Jadi kalau buka pintu harus hati-hati. Kalau ini gabung, jadi bukanya gampang. Di samping slotnya sederhana sekali, khas seperti mobil-mobil di tahunnya. Di dalamnya mungkin ada sedikit modifikasi. Jadi sini bordes ya teman-teman, nggak ada trim-trim empuk-empuknya gitu. Bisa dipakai buat 3 orang karena joknya gabung sampai ke sana. Terus di sini ada pocket, teman-teman. Pocket tapi bolong, belum dikasih mungkin sama Mas DJ. Di sini cluster meternya di tengah, teman-teman, dan di bawah ada khasnya Willys Overland, yaitu desainnya Overland, teman-teman. AC-nya saya tidak yakin, mungkin ini adalah AC tambahan. Meterannya seperti ini, sederhana teman-teman, khas zamannya. Kemudian mobil ini yang so pasti 4x4, ada 2 high, 4 high, neutral, dan 4 low. Transmisinya 5 speed, tapi mesin dan transmisinya sudah diganti, tidak bawaan ya, karena mungkin bawaannya sudah tidak reliable untuk dipakai harian sekarang. Oh, di bawah dibikin karpet gitu ya biar bagus. Terus kita lihat lagi di bagian baknya. Baknya ini punyanya Willys. Jadi dilihat belakangnya ini bukan logo Willys Overland lagi, tapi tulisan Jeep begitu. Terus kita lihat di bagian belakang ada bobol. Bobolnya besar sekali teman-teman, mantap sekali. Dan FYI, saya sering pinjam mobil ini untuk menggeret anhang. Anhang ini caranya diinjak, buka, nanti kalau ininya masuk, anhangnya ceklek, dia sudah kunci, ceklek gitu. Nah, ceklek gitu, dia sudah kunci dan dia nggak bisa buka. Kalau buka dipencet bawahnya. Di sini ada bumper belendung gini ya, saya nggak tahu ini bumper atau apa. Kalau kata Mas siapa namanya, JJ, itu ini buat membersihkan sepatu. Jadi sepatunya digesek-gesek gini biar apa namanya, biar lumpur-lumpur yang ada di sepatu itu copot. Terus di bawah ada spion sein, lampu sein dan lampu stop di belakang sini. Lampu seinnya seperti ini teman-teman, jadi bulat begitu, tidak ada lampu atret di belakang. Karena kalau mau atret harus kira-kira, mobil ini besar sekali, dan lihat bannya sangat keluar dari bodinya. Jadi kalau dianya nyerempet-nyerempet, yang kena bannya dulu ya teman-teman. Overall bodinya jadi rapih, tidak banyak baret-baret. Baknya lumayan besar di sini teman-teman. Cuman pintu belakang tidak diberikan quick release, tapi hanya bautan seperti ini. Di samping kita lihat ada untuk masukkan tangki bahan bakar solar ya teman-teman. Mesinnya ini 14B, sudah di swap engine. Transmisi pakai Nissan Safari, gardan Nissan Safari. Pengereman pakai apa namanya, pengereman sudah diganti pakai kol diesel, punya kol diesel teman-teman. So pasti mungkin duduk-dudukannya agak sedikit banyak diubah karena tidak bawaannya. Overall saya pakai mobilnya ya bisa jalan dengan normal dan lumayan nyaman teman-teman. Sasisnya besar sekali, sana bodinya tidak keropos, istimewa. Terus kita lihat bannya dia pakai Kanati Mudhawk MT, ukurannya 35 kali 12,5 ring 15, pakai velg bedlock ukuran 15 inch. Lebarnya nggak tahu, ini gede banget teman-teman. Terus ini sudah pakai mekanisme yang apa istilahnya itu, floating ya teman-teman ya, floating. Jadi kalau asnya patah, yang diganti dari sini, dan dia asnya tidak terbebani ban karena asnya hanya beban torsi saja. Jadi ini lebih heavy duty. Terus bisa dilihat di bagian depan dia pakai free lock yang otomatis. Jadi
Wiloknya sudah tidak manual yang diputar-putar itu, tapi otomatis. Cuman kata pemiliknya Mas DJ, katanya ini kalau sudah engage ke 4x4 untuk dia nge-free kan itu agak sedikit gampang nyangkut katanya. Seperti itu teman-teman. Kaki-kakinya shockbreakernya pakai Kayaba Ultra. Saya nggak tahu ini Kayaba Ultra tipe apa. Seperti itu. Kita buka kap mesinnya teman-teman. Ini buka. Wah, besar sekali mesinnya, 14B tapi tidak turbo, bawaan Toyota Dina. Seperti itu. Untuk kompresornya ada sedikit bracket-bracket tambahan dan tidak diragukan lagi. Mesin ini sangat bandel sekali teman-teman karena banyak dipakai di truk-truk untuk ekspedisi di Indonesia. Seperti itu. Tonton terus video ini, barangkali nanti kita bakal merilis workshopnya secepatnya setelah seminar ya Mas DJ ya. Seminar kapan Mas DJ? Kamis. 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 Ya? Ini Besok. hari Selasa. Besok tak share link zoomnya. Insyaallah. Kamis insyaallah kalau nggak ada halangan insyaallah. Oke sip, mantap. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman vlog yang tidak begitu profesional dari saya, dan mungkin ada sedikit salah kata, saya mohon maaf. Dan kalau ada yang perlu direvisi, silahkan bisa ditulis kritiknya di kolom komen. Jangan lupa buat subscribe dan dukung terus channel Satrio Wijaya supaya saya bisa melanjutkan perkuliahan. Mantap. Thank you.